Kita jumpa kembali dalam program televisi Yefta Blessing Center. Saya Pendeta Joey Marolok Manulang dari Batam, Indonesia, akan menyertai Anda beberapa menit di masa yang akan datang. Hari ini adalah orang istimewa dan teristimewa daripada orang-orang di muka bumi ini. Kenapa? Karena Anda mengikuti bersama dengan saya program ini. Saya percaya Anda hari ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini yang mengikuti program televisi Yefta Blessing Center ini, saya selalu menyampaikan satu berita yang paling hebat di alam semesta ini. Berita apa itu? Yesus Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya bagi orang yang berdosa. Kalau dia mau bertobat datang kepada Tuhan Yesus, maka dia mengampuni. Walaupun dosamu merah seperti krimiji, akan putih seperti salju. Kasih-Nya bagi orang yang sakit, apapun sakit penyakitmu, kalau engkau percaya, oleh bilur-bilurnya engkau akan disembuhkan. Apapun yang menjadi masalah dalam kehidupanmu ini, dia berkata, datanglah kepadaku yang berbeban berat, letih dan lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Maka hari ini Yesus dengan mujizatnya menolong engkau dimanapun masalahmu dalam hidup ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pelajaran kita dalam volume yang ke-9 ini dengan tema merenungkan firman Tuhan. Rahasia kebahagiaan yang sejati dengan tema merenungkan firman Tuhan. Mengapa perlu merenungkan firman Tuhan ini? Maka perlu dibahas melengkapi koleksi kehidupan kita menjadi semakin sempurna, semakin indah, semakin baik seperti Yesus. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu datang kepada saya, dia berkata seperti ini, Bapak Pendeta, sudah sangat lama saya tidak bisa tidur. Ke dokter saya sudah pergi, makan obat sudah, apapun sudah saya buat, tidak bisa tidur. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan bagaimana cara melayani ibu ini. Lalu disampaikan seperti ini petunjuk Tuhan. Suruh dia membaca firman Tuhan setiap malam kalau tidak bisa tidur. Lalu saya menyampaikan kepada ibu ini, Ibu, nanti malam kalau engkau tidak bisa tidur, maka baca Alkitabmu, pasal 1, 2, 3, dan seterusnya. Singkat ceritanya, lalu ibu ini melakukannya pada malam hari. Ketika dia tidak bisa tidur, maka dia mulai membaca firman Tuhan, pasal pertama, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian mulai dia menguap, mengantuk, kemudian tertidur, mengukir pulau-pulau, alias ngences maksud saya. Orang ini mengalami mujizat. Dalam kurang lebih 4 bulan dia membaca Alkitab tamat semua, dari Kejadian sampai Wahyu, mengalami kesembuhan total. Sampai hari ini ibu ini mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Itulah mujizat membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya melayani satu keluarga orang Kristen. Dahulunya orang ini non-Kristen. Setelah Kristen ada masalah, lalu suaminya ini adalah terlibat kuasa kegelapan, perdukunan, dan lain-lain dosa-dosa yang lainnya. Lalu kemudian orang ini setelah Kristen mengalami masalah dan suaminya mengalami kerasukan setan. Dan sudah ada beberapa hamba Tuhan dipanggil untuk berdoa, tapi setannya tidak pergi. Bukan karena orang ini kurang kuasa, tidak, karena belum waktunya Tuhan dan orang yang tepat. Lalu kemudian saya dipanggil ke sana. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya tidak bisa melakukan, yang lain sudah melakukannya. Saya tidak lebih hebat daripada hamba-hambamu yang lain. Namun bila ini waktumu, maka saya melakukan. Saya berdoa, Tuhan, apa petunjuknya? Tuhan berbicara, disampaikan seperti ini, baca firman Tuhan di telinganya. Singkat ceritanya, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dikasihi Tuhan Yesus, saya panggil seseorang, bacakan firman Tuhan. Ketika dibaca firman Tuhan, lalu setannya berteriak, hentikan, jangan baca itu lagi. Saya bilang, tutup mulutmu, diam kau, baca terus, saya bilang. Lalu kemudian dibaca, setannya pergi dan orang ini dilepaskan. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang tajam manapun. Karena firman itu adalah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran, sumsum dan tulang-tulang, sendi-sendi dan saraf. Betapa hebat di alam semesta kuasa firman. Firman itu adalah Yesus telah menjadi manusia. Itu maka disebutkan Yosua 1 ayat 8.
Janganlah engkau lupa memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat itu, supaya perjalananmu berhasil, engkau pun berhasil dan beruntung. Tuhan tahu manusia punya banyak masalah, maka obat yang paling baik adalah firman-Nya. Orang mau bijaksana, baca firman. Orang mau sembuh, baca firman Tuhan. Orang mau sukses, baca firman Tuhan. Orang mau mengalami kelimpahan, baca firman Tuhan. Mau berhasil, mau jadi kepala, baca firman dan renungkan. Titik. Itu adalah kunci yang paling dahsyat. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, firman itu diilhamkan untuk memperbaiki setiap yang salah, karakter yang salah, hidup yang salah, jalan yang salah, semua yang salah menjadi baik. Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh tidak akan tergeletak. Bagaimana caranya? Lewat Alkitab mengatakan bahwa firman itu membaharui, firman itu memulihkan dan menyembuhkan. Dan dikatakan di sana supaya menjadi manusia yang baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tujuan utama salah satu di muka bumi ini adalah menjadi orang yang baik. Saya ulangi, menjadi orang yang baik, pendeta yang baik, bapak yang baik, anak yang baik, istri yang baik, pengusaha yang baik. Saya tidak membilang sempurna. Kata yang baik lebih dari cukup, itu sudah perfect. Bagaimana caranya? Firman diilhamkan untuk menjadikan itu menjadi sempurna. Para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, saya sudah membaca Alkitab 20 kali lebih. Selama saya melayani 30 tahun, saya sudah membaca buku-buku internasional kurang lebih 1000 judul. Namun sampai hari ini yang paling hebat, paling indah, paling manis bagi saya adalah Alkitab. Setiap hari saya renungkan, di mobil saya renungkan, mau tidur saya renungkan, di mana-mana saya renungkan. Saya syuting, saya renungkan. Kenapa? Firman adalah kehidupan bagiku. Karena firman itu adalah bukti otentik Tuhan ada di muka bumi, bisa dirasa dan diraba. Apa itu? Alkitab. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini di akhir program ini, bila engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ikuti doa singkat saya ini. Katakan demikian dengan hormat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa saya. Ampunilah semua dosa saya oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Dan masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Rajaku. Masuklah di dalam hatiku menjadi Tuhan dan Rajaku. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan-Mu di surga yang kekal. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan-Mu di surga yang kekal. Suatu saat saya meninggal, pasti mati masuk surga. Suatu saat saya meninggal, pasti mati masuk surga. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mempercayai doa ini, engkau diselamatkan. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Yang terakhir, bagi Anda yang sakit, apakah penyakitmu saat ini? Saya mau berdoa engkau disembuhkan. Masalah ekonomi, keluarga, pribadi, studi, dan masalah yang lain. Yesus adalah sumber mujizat, Dia adalah jawaban. Dia mati di atas kayu salib untuk semua masalahmu. Angkat tangan kananmu ke atas seperti ini, taruh tangan kiri di dada, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini siapapun yang mengalami penyakit sembuhkan, mengalami masalah ekonomi, Tuhan tolong. Studi dan yang lainnya, Tuhan tolong. Terjadi mujizat di dalam nama Yesus. Terima mujizat dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya jikalau engkau mengikuti doa ini dengan iman yang sungguh-sungguh, surga akan terbuka bagi engkau. Dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Jadilah padamu sebagaimana iman. Para pemirsa yang berbahagia, orang yang terpilih, di antara orang yang terpilih mengikuti program televisi Yefta Blessing Center ini. Kita jumpa kembali dalam peluma yang ke-10. Saya Joy Maruluk Manulang berkata kepada Anda dari Batam, Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Anda.